Sudah Bu. Ya, sebelumnya ini dengan Mbak siapa ya? Perkenalkan Bu, nama saya Widya Nurlaili, biasanya dipanggil Widya. Saya panggil Mbak Widya ya. Perkenalkan juga nama saya Bu Firda, dipanggil Bu Firda aja gitu. Iya Bu. Mbak Widya ini dari mana tadi Mbak? Tadi sih habis dari rumah saya Bu. Dari rumah langsung ke sini? Iya. Gimana Mbak kabarnya hari ini? Kabarnya hari ini saya kurang sehat sih Bu, soalnya saya sakit hari ini. Sakit apa Mbak? Ini sih Bu, kayak batuk-batuk gitu dari kemarin. Kayaknya sih ini radang gitu Bu. Radang tenggorokan gitu? Iya. Udah ke dokter? Belum sih Bu, belum ke dokter. Masih diminum diminum obat-obat biasa aja. Di apotek Bu. Iya. Semoga cepat sembuh ya Mbak. Semoga Mbak Widya ini sakitnya itu tidak lama-lama gitu ya, biar nggak mengganggu gitu ya. Terima kasih Bu. Iya. Mbak Widya ini kalau di rumah kesibukannya ngapain aja Mbak? Kalau di rumah ya kesibukan saya cuma bantu-bantu orang tua jaga toko gitu di rumah. Oh, punya toko di rumah ya? Ya Bu. Mbak Widya ini kuliah apa gimana Mbak? Iya, saya kuliah Bu. Kuliah di mana Mbak? Kuliah di Universitas PGRI yang di Surabaya. Oh, di Adibuana gitu ya? Iya. Di jurusan apa Mbak Widya kuliahnya? Saya ambil jurusan bimbingan dan konseling sih Bu. Bimbingan dan konseling. Ya. Sekarang semester berapa Mbak? Masih semester 5 sih Bu ini. Semester 5 itu masih apa gimana Mbak? Ya udah itu sih Bu, udah mau masuki sih Bu. Mau skripsi gitu Iya. ya? Gimana Mbak kuliahnya? Berat sih Bu. Saya lebih berat tugasnya lebih banyak gitu, terus lebih banyak praktek-praktek juga gitu di semester 5 ini. Praktek apa Mbak? Ya itu Bu, kan ada mata kuliah praktikum mikrokonseling, nah jadi itu praktek itu gitu. Iya. Praktikum mikrokonseling ya, berarti praktek terus gitu ya Mbak? Iya. Kalau di pelajaran lainnya gimana Mbak? Apakah Mbak Widya bisa kayak membangun gitu? Ya bisa sih Bu, tapi kayak apalagi itu kan ada tugas mata kuliah kewirausahaan itu menurut saya juga agak susah karena saya disuruh magang terus tapi nyari sendiri itu juga susah sih menurut saya, dan magangnya itu hari Sabtu gitu, kayak menurut saya kan Sabtu Minggu buat istirahat gitu Bu, jadi kayak ya berat gitu. Kalau BO itu tuh matkul apa? Prodi apa matkul umum? Matkul umum sih Bu, kewirausahaan. Iya. Disuruh magang itu dipilih sendiri tempatnya. Iya. Sabtu Minggu? Iya, cari sendiri gitu. Iya. Dan kalau bisa itu magangnya hari Sabtu atau Minggu gitu. Kebetulan sih sayanya mintanya itu hari Sabtu aja gitu. Di tempat magangnya bisa? Ya bisa. Apakah ada hal-hal yang disukai sama Mbak Widya? Ada sih Bu. Akhir-akhir ini tuh saya suka nonton drakor gitu. Suka nonton drakor, berarti suka hal yang berbau Korea-Korea gitu Iya. ya? Nonton drakor apa Mbak Widya? Terakhir kemarin masih nonton ini sih Bu, judulnya Family by Choice. Oh, Family by Choice yang kayak tentang keluarga gitu Iya, ya? ya itu Bu. Jadi Mbak Widya ini suka sekali sama suka apa Korea juga ada? Suka Bu. Suka Mbak Widya? Saya suka Jennie dari Oh, NCT ya. yang anggotanya banyak sekali dia. Iya. Kita tahu. Saya juga suka soalnya. Oh, suka dia. Iya. Suka siapa? Saya suka itu Haechan yang di NCT yang banyak Iya, ada dia iya. ikut semua itu. Iya, soalnya ya kayak orang Indonesia gitu ya. Iya. Kayak apa di visualnya gitu ya. Iya ya Bu. Oke, baik, karena tadi kita sudah membicarakan keseharian Mbak Widya, hal-hal yang disukai Mbak Widya, terkait dengan kedatangan Mbak Widya di sini, apakah ada hal yang ingin disampaikan pada saya? Ada sih Bu. Saya tuh marah ke orang tua saya gitu. Marah ke orang tua Mbak Widya. Oke, sebelum itu apakah Mbak Widya pernah melakukan proses konseling? Belum pernah sih Bu. Belum pernah, jadi ini pertama kali ya? Ya. Oke, baik, kalau begitu saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya apa itu proses konseling. Jadi proses konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari
konselor kepada konseling. Jadi saya konselornya, Mbak Widya konselingnya. Nah, tapi perlu ditekankan lagi ya bahwa semua masalah itu ada di tangan Mbak Widya. Jadi yang memutuskan semua masalahnya itu Mbak Widya sendiri. Itu saya di sini hanya sebagai fasilitatornya Mbak Widya saja. Apakah bisa dipahami Mbak Widya? Ya, bisa saya pahami. Oke, dalam proses konseling ini juga ada waktunya Mbak Widya. Jadi di sini saya menyediakan waktu 30 atau sampai 45 menit. Mbak Widya bisa pilih yang mana, mau sampai berapa lama? Bisa durasi 30 menit saja bisa. Bisa ya, berarti durasi 30 menit itu sudah cukup ya? Oke, baik. Berarti pertemuan kali ini dilaksanakan selama 30 menit ya. Lalu untuk pertemuan berikutnya, saya tuh bisanya hari Senin, Selasa, sama Jumat Mbak Widya. Mbak Widya bisanya hari apa? Saya bisanya hari Jumat sih. Jumat aja ya. Untuk waktunya apakah sama kayak hari ini? Boleh sama aja kayak hari ini. Oke, kalau begitu untuk pertemuan selanjutnya hari Jumat ya. Jamnya jam 12 atau bagaimana? Iya, iya. Oke, jam 12 selama 30 menit ya. Iya. Oke, baik. Tadi Mbak Widya bilang kalau marah kepada orang tua Mbak Widya ya. Bisa ceritakan lebih lanjut Mbak tentang marahnya kepada orang tua itu gimana, terus perasaan yang dirasakan Mbak Widya itu bagaimana gitu? Ya, yang saya rasakan itu saat ini tuh saya tuh marah sama orang tua saya gitu, karena orang tua saya itu membandingkan saya dengan saudara saya gitu. Jadi Mbak Widya ini merasa marah karena dibanding-bandingkan dengan saudara-saudara Mbak Widya gitu ya. Oke, ketika Mbak Widya itu merasa marah seperti itu tadi, apa yang dilakukan Mbak Widya? Seperti perilaku apa yang dilakukan Mbak Widya? Kalau saya marah sama orang tua ya, saya itu langsung nggak mau menyapa orang tua saya, terus saya diam diri lah di kamar, pokoknya nggak mau ketemu dulu sama orang tua, dan ya saya cuma ngomong seperlunya aja gitu. Jadi Ya, ketika saya marah saya akan seperti itu ke orang tua saya. maaf ya Mbak Widya, ini saya sambil catat ya. Iya. Oke, baik, tadi Mbak Widya kata kalau saat Mbak Widya itu marah kepada orang tua Mbak Widya itu tidak menyapa orang tua Mbak Widya dan akan berdiam diri, dan Mbak Widya itu memilih untuk menghindar tadi ya, menghindar dan hanya bicara seperlunya dengan orang tua Mbak Widya gitu ya. Iya. Oke, sepertinya Mbak Widya ini dibanding-bandingkan ya, apakah pernah mengalami kegagalan gitu Mbak sebelumnya? Bisa Mbak Widya ceritakan lebih banyak tentang kejadian yang pernah Mbak Widya alami? Pernah sih Bu. Jadi kenapa saya marah sama orang tua itu dulu itu karena kan gini, waktu saya SD itu kan saya lulus itu pokoknya tuh orang tua tuh selalu menuntut saya kalau bisa itu sekolahnya itu di sekolah negeri gitu, jangan sampai lah di sekolah swasta. Saya juga nggak tahu sih kayak kenapa gitu, nggak pernah ngomong, tapi selalu harus di negeri. Waktu SD itu saya bisa lolos lah ke SMP negeri gitu kan, alhamdulillah. Nah waktu saya SMP lulus itu nggak tahunya nilai saya itu kurang gitulah kalau masuk di SMA, dan juga di SMA waktu zaman masuk SMA itu kan ada zonasi, dan kebetulan rumah saya itu jauh gitu dari sekolah itu, dan akhirnya nggak lolos. Terus pakai nilai pun nilai saya juga nggak terlalu tinggi, akhirnya saya sekolah di sekolah swasta gitu. Nah di situ orang tua kayak kecewa gitu sama saya, kayak kenapa nggak bisa sekolah ya masuk negeri gitu kan. Cuma saya ya apa ya, mungkin kan waktu SMP saya kurang belajar gitu mungkin. Nah waktu saya SMA saya berusaha lagi gitu kan agar saya itu masuk ke univ negeri gitu kan.
saya udah coba untuk belajar, terus kayak udah berusaha gitu. Nggak taunya waktu SMA lulus itu saya tuh nilai saya kurang gitu kan, nilai saya itu kurang. Saya nggak lolos, saya nggak ada itu, nggak keterima jalur undangan, nggak ada juga. Terus saya SBM juga nggak lolos. Terus akhirnya saya nyoba di UINSA, meskipun saya tuh nggak berminat untuk kuliah di situ karena itu negeri dan orang tua menyuruh saya gitu kan. Akhirnya itu ya mau nggak mau saya untuk coba daftar di situ, tapi tetap saja gitu saya nggak keterima, nggak lolos gitu. Saya bilang lah waktu itu ke orang tua kayak saya ini udah pengumuman terus nggak lolos gitu kan. Terus saya tanya kayak gimana gitu, saya kuliah di swasta apa gimana gitu kan. Terus orang tua saya itu malah ngomong kayak gini, kamu kenapa sih kok bodoh banget gitu, kenapa nggak kayak saudara yang ini gitu, dia aja bisa masuk keterima di ini gitu kan, kenapa kamu nggak bisa gitu. Terus dibandingkan juga sama tetangga saya yang masuk di unit negeri gitu, kayak saya dikata-katakan bodoh gitu loh, kayak kenapa nggak bisa gitu, padahal dia itu bisa gitu. Nah saat saya dikatakan kamu bodoh gitu, terus saya kayak wah, saya marah gitu kan, kayak kok bisa-bisanya. Saya pun juga sedih gitu loh, di situ tuh saya juga sedih, kayak marah juga sama diri sendiri, kayak kenapa ya saya itu selalu gagal terus gitu, padahal saya selalu berusaha gitu, tapi ya itu tadi kenapa saya selalu gagal gitu, itu sih. Terus akhirnya dari kejadian itu saya marah gitu sama orang tua saya langsung nggak menyapa orang tua saya gitu, saya mendiam diri, pokoknya saya langsung membatasi lah sama orang tua, iya gitu. Dan sampai saat ini pun saya tuh dari kejadian itu sampai saat ini saya tuh kalau melakukan suatu hal gitu saya selalu belum memulai atau belum mencoba pun saya selalu merasa saya pasti nanti gagal lagi seperti itu. Oke, jadi dari pengalaman masa lalunya Mbak Widya itu untuk saat ini kalau Mbak Widya ingin mencoba hal yang baru itu Mbak Widya itu belum melakukan dan selalu berpikir bahwa kayak akan gagal dulu gitu ya, padahal Mbak Widya itu belum mencoba hal tersebut. Ya seperti itu. Oke, saat merasakan kegagalan atau kegagalan itu terjadi, apa yang dirasakan Mbak Widya? Yang saya rasakan ketika saya gagal, saya tuh ingin selalu berhasil gitu. Saya tuh gak boleh gagal. Dan kalau saya gagal, nanti saya tuh takut dinilai buruk gitu loh sama orang-orang lain gitu. Jadi Mbak Widya ini ada keyakinan bahwa harus selalu berhasil gitu ya, dan merasa semua orang itu akan menilai Mbak Widya buruk jika mengalami kegagalan lagi. Apakah seperti itu? Iya, benar seperti itu. Memangnya orang yang menilai kamu buruk itu tidak pernah gagal? Ya pernah sih Bu, tapi kan yang dari membuat kejadian itu kan membuat saya ya selalu merasa gagal gitu loh Bu. Apakah kegagalan pada satu hal berarti kamu putus secara keseluruhan? Ya enggak juga sih Bu, tapi dari kejadian itu saya tuh kedepannya itu saya tuh nggak bisa melakukan hal-hal atau tantangan baru itu. Malah sebelum saya melakukan, saya tuh pasti selalu memikir kalau saya itu pasti merasa gagal, kan saya bodoh gitu loh Bu. Mengapa kamu menilai dirimu secara keseluruhan hanya berdasarkan satu kejadian saja? Ya karena orang tua sudah mengatakan kalau ke saya itu bodoh gitu. Jadi ya saya menganggap kalau ya kedepannya pasti saya seperti itu gitu. Apa mungkin itu hanya perasaan saja? Ya enggak sih Bu, kan kalau hanya perasaan saya aja gitu kan, ya buktinya saya dikatakan seperti itu gitu, dikatakan bodoh sama orang tua saya sendiri gitu loh Bu. Apakah itu bukti nyatanya? Ya enggak juga gitu kan Bu, tapi saya tuh nggak bisa menerima hal itu gitu loh Bu, karena menurut saya itu terlalu menyakitkan buat saya dan
saya tuh nggak mau mengalaminya lagi gitu loh Bu. Bukankah hidup itu memang penuh dengan ketidakpastian dan ketidaknyamanan? Apakah tidak ada cara untuk belajar menerima ketidaknyamanan itu tanpa merasa hancur? Ya, tapi saya nggak bisa Bu. Saya nggak bisa untuk menerima bahwa saya itu gagal, saya itu bodoh itu. Saya nggak bisa. Bagaimana kalau kegagalan sebelumnya itu justru membuatmu lebih kuat dan siap menghadapi tantangan berikutnya? Kan saya sebelumnya nggak pernah Bu. Waktu SMP itu ke SMA kan saya gagal. Nah itu saya masih oke, saya harus bisa, saya harus kuat gitu, saya harus yakin untuk kedepannya. Tapi waktu SMA lulus itu saya daftar di perguruan tinggi tadi kan saya gagal gitu kan. Jadi kedepannya pasti oke, saya akan gagal lagi. Gitu. Bukankah itu tanda bahwa kamu itu belajar? Enggak sih. Jika kamu tidak mencoba, bagaimana kamu tahu kalau kamu itu benar-benar tidak bisa? Ya kan tadi kan saya udah mencoba Bu, ya mencoba yang hal baru lagi kan. Saya udah coba di daftar di univ ini, tapi kan saya gagal gitu kan. Dan saya pasti kedepannya mikir lagi, saya pasti gagal, saya nggak bisa lagi kayak gitu Bu. Bukankah menyerah sebelum mencoba itu lebih menyakitkan daripada mencoba dan belajar dari hasilnya? Enggak sih, menurut saya lebih baik saya nggak mencoba gitu. Karena kalau mencoba pun saya sudah merasakan saya pasti gagal gitu. Apakah kata-kata negatif itu benar-benar mencerminkan dirimu? Enggak Bu. Karena tapi dari perkataan orang tua gitu kan, kalau saya bodoh gitu kan. Nah saya tuh kalau melakukan hal-hal baru itu pasti selalu ya itu saya terngiang-ngiang sama kamu bodoh gitu, kamu nggak bisa saya itu selalu terngiang-ngiang di kepala saya kalau saya itu mencoba hal-hal baru gitu. Pasti itulah dari kata-kata bodoh itu saya selalu pasti saya nanti itu gagal terus gitu. Apakah pendapat orang tua kamu itu benar-benar menentukan siapa dirimu? Iya, kan karena orang tua itu penting gitu kan, masih penting buat saya dan ya itu orang tua gitu yang mendidik saya dan orang tua kan paling tahu tentang anaknya gitu. Jadi kalau orang tua pun mengatakan ya kamu bodoh, ya saya pasti berarti saya bodoh gitu. Karena kata orang tua saya pun saya bodoh gitu. Jika mereka mengkritikmu, apakah itu benar kamu berarti tidak berharga bagi mereka? Ya, kalau menurut saya ya itu ya berarti saya tidak berharga sih Bu. Ya karena ya orang tua mengatakan bodoh ke anaknya itu ya berarti tidak berharga dong saya. Bisa saja mereka hanya kecewa dengan hasilnya, tapi itu tidak mengubah siapa dirimu sebenarnya kan? Ya tapi kalaupun harusnya mereka kecewa sama saya, ya kenapa mengatakan hal seperti itu gitu. Bagaimana jika kamu melihat situasi ini dari sudut pandang orang tua kamu? Ya harusnya orang tua saya mengatakan ke saya itu baik-baik gitu loh, ya nggak usah mengatakan kalau bodoh lah apalah gitu kan, dan dibanding-bandingkan. Padahal kan ya bisa gitu loh ngasih tahu saya dengan benar-benar gitu, nggak harus dengan perkataan bodoh gitu. Mungkinkah mereka hanya ingin yang terbaik untuk anaknya? Ya kalau ini terbaik untuk anaknya ya pasti itulah Bu. Ngobrol lah baik-baik. Mungkin saya dibelajari atau saya dikasih semangat atau seperti apa, bukannya malah saya dikatakan seperti itu dibandingkan seperti itu. Apakah kamu tidak melihat perjuangan orang tuamu untuk biaya sekolahmu? Ya saya lihat sih Bu. Nah mungkin saya nggak tahu sih, mungkin dari situ kenapa gitu saya harus sekolah negeri. Mungkin kalau swasta kan mahal gitu ya Bu. Mungkin dari situ sih Bu. Oke, apakah hanya karena satu kali saja orang kamu berkata begitu, lalu orang kamu tidak akan sayang sama kamu? Ya enggak juga sih Bu. Maksudnya kayak iya sih orang tua itu mengatakan hal bodoh itu cuma di kejadian itu gitu, karena sebelumnya atau setelah hal itu terjadi gitu nggak pernah sih. Mungkin orang tua ya sudah ibu tanyakan, tapi mungkin orang tua hanya kecewa gitu sama saya. Iya benar, berarti Mbak Widya itu tidak perlu marah ya, hanya perlu kecewa saja kepada orang tua Mbak Widya. Ya sih mungkin ya karena waktu kejadian itu saya emosi saya nggak menolak, apalagi kan saya gagal nggak lolos, nah terus saya digitukan. Mungkin waktu itu ya saya marah gitu, mungkin saat
saat ini mungkin saya mungkin kecewa gitu sih Bu. Oke, bagus Mbak Widya, itu dapat membantu Mbak Widya itu mengontrol emosi Mbak Widya ketika Mbak Widya merasa takut gagal gitu ya. Iya sih Bu, mungkin saya tuh mungkin ya Bu, nggak perlu untuk takut gagal gitu sih. Dan dari gagal itu kan mungkin untuk saat ini juga nggak membuat saya bodoh gitu. Dan tadi Ibu juga mengatakan kalau mungkin kegagalan itu sebuah proses dari pembelajaran gitu. Dan setelah saya pikir tadi mungkin juga ada benarnya juga sih Bu. Mungkin dari kegagalan tadi yang sebelumnya mungkin bisa buat saya kedepannya untuk saya gagal di hal ini gitu, mungkin saya bisa perbaiki gitu untuk kedepannya gitu, mungkin seperti itu. Oke, baik. Bagaimana perasaan Mbak Widya saat ini setelah bercerita kepada saya? Untuk perasaannya ya saya lega sih Bu, karena saya sudah menceritakan cerita yang selama ini membuat saya selalu di pikiran saya gitu. Karena kan ya itu tadi saya sudah mengatakan kalau setiap kali saya maju untuk melakukan hal-hal atau tantangan baru, saya selalu memikirkan hal itu gitu. Nah, setelah saya cerita ya, setelah saya lega, saya jadi tahu kalau ternyata saya kecewa gitu ya, mungkin marah gitu kan awalnya, tapi untuk saat ini mungkin saya kecewa dan saya juga sekarang tahu gitu kalau ya itu tadi kalau kegagalan itu bisa saja proses dari untuk belajar ke depannya gitu. Oke, baik, berarti Mbak Widya ini perasaannya kayak sudah tahu kalau Mbak Widya ini nggak marah kepada orang tua Mbak Widya, tapi hanya kecewa saja. Dan Mbak Widya ini akhirnya tahu ya kalau kegagalan itu proses dari pembelajaran gitu ya. Terima kasih ya Mbak Widya sudah menyempatkan waktunya untuk bertemu dengan saya, karena waktunya juga sudah dicukupi. Untuk pertemuan berikutnya seperti yang kita bicarakan di awal tadi ya Mbak Widya, pada hari Jumat pukul 12 ya. Terima kasih Mbak Widya sudah menemui saya. Ya, saya juga terima kasih Ibu sudah mau untuk meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan cerita saya. Ya. Terima kasih ya Bu. Ya. Saya mau izin pamit dulu. Ya, terima kasih Mbak Widya. Misi Bu. Ya, aduh, salam.